Alhamdulillah, eh, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmatnya yaitu menuntut ilmu, sehingga kita berkumpul kembali di mata kuliah studi Quran, yang insya Allah pemateri hari ini yaitu Pak Sahril, dan akan dipandu oleh dosen kita Pak Muhammad Irham, Dr. Muhammad Irham. Oke, sebelumnya agar lebih berkah pertemuan kita didahului oleh pembacaan doa. Em, ada yang bisa pandu? Langsung Mungkin itu dari kewenangan moderator untuk menunjuk. Kalau oh, moderator baik, ditunjuk pemakalah, kalau doa ditunjuk langsung oleh moderator. Siapapun itu siap semua, ustaz-ustaz semua ini saya lihat. Silakan. baik. Saya persilahkan kepada Pak Idrus untuk memandu doa. Mati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk keberkahannya apa? Eh, Menuntut ilmu kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima itu menambah iman kita, wawasan kita, supaya bisa bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'maka bi mazida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan shalihan mutaqabbalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan doa yang dipandu oleh Pak Idrus. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan hasil dari penelitian atau makalahnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hamdan alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, pertama-tama saya mengucapkan kepada moderator ya, atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ustadz Dr. Muhammad Irham, yang mana juga beliau salah satu tetangga saya di kompleks. Ya, jadi beliau juga salah satu pengurus masjid di tempat saya yang sekarang menjadi imam. Jadi saya agak dekat dengan beliau. Alhamdulillah, suatu kesyukuran. Ya, jadi untuk kali ini, insya Allah kami akan memaparkan terkait sedikit tentang rasam Al-Quran. Ya, pekan kemarin kita telah membahas salah satu disiplin ilmu, yaitu munasabat al-ayat, yang mana keterkaitan antara ayat dengan ayat yang lain, kemudian surah dengan surah yang lain. Ya, agak kali ini kita akan membahas lebih kepada sejarah, ya, rasam Al-Quran. Ya, jadi yang pertama, pendahuluan yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci yang terakhir, petunjuk bagi umat manusia yang terakhir. Ya, jadi bukan petunjuk bagi umat muslim saja, akan tetapi petunjuk bagi seluruh umat muslim yang mana telah dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Ya, Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dia merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, jadi salah satu kitab suci yang terakhir, ya, kitab suci yang keempat sebelum ada kitab suci yang ketiga.
Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah sumber hukum berstatus qat'i. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini adalah bukan sumber hukum yang dhanni. Ya, artinya yang masih dikira-kira, artinya masih belum ada kejelasan tentangnya. Tidak. Akan tetapi Al-Quran ini merupakan salah satu sumber hukum yang qat'i, artinya jelas, mutawatir, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Sebagaimana juga yang dicantumkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fi." Jadi kitab ini adalah kitab yang mana tidak ada lagi keraguan, ya, tidak ada lagi syak di dalamnya, tidak ada lagi keraguan, akan tetapi kepastian yang sangat mendalam. Ya, sebagaimana kalau kita membuat skripsi, membuat buku-buku dan lain sebagainya, pasti kita cantumkan di awal skripsi ini atau buku ini masih banyak dalam kekurangan. Akan tetapi Al-Quran berbicara sendiri bahwa di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, baik hafalan maupun tulisan. Ya, ini yang sudah kami jelaskan bahwa Al-Quran ini dari awal memang diriwayatkan secara mutawatir. Ya, seluruh ayat Al-Quran memang didokumentasikan oleh para juru tulis yang memang waktu itu ditunjuk, ya, para sahabat ketika pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menunjuk ada beberapa juru tulis, ya. Di samping itu memang ayat-ayat Al-Quran juga kemudian yang dimiliki umat Islam sekarang, ya. Ini juga yang salah satu menjadi istilahnya pedoman kita semua. Akan tetapi ternyata Al-Quran ini memang telah mengalami proses sejarah yang begitu panjang, ya, cukup unik juga dalam upaya penulisan dan pembukuannya. Ya, jadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu ya masih istilahnya bahasanya itu masih berhamburan, terpencar-pencar. Ya, ada yang tertulis di pelapah kurma, kemudian di batu-batu, kemudian ada di keping-kepingan tulang dan lain sebagainya. Ya, itu untuk pendahuluan pertama. Kemudian masuk ke rumusan masalah, ya, kami di sini membahas beberapa masalah, ada 3, ya. Yang pertama, bagaimana apa definisi atau pengertian rasam Al-Quran. Yang kemudian yang kedua, sejarah singkat, ya, sejarah singkat perkembangan rasam Al-Quran. Yang kemudian ketiga, kedudukan rasam Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi untuk definisi rasam Al-Quran, yang pertama, rasam Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang kitab mushaf. Ya, artinya ilmu yang mempelajari tentang penulisan Al-Quran itu sendiri. Ya, yang berarti gambar atau tulisan dan Al-Quran adalah kalam. Ya, jadi rasam itu diambil dari bahasa Arab yang berarti gambar. Ya, para ulama juga menafsirkan kepada tulisan. Ya, rasam gambar ataupun tulisan. Kemudian Al-Quran yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Memang istilah rasam Al-Quran ini adalah bagaimana tata cara atau metode menuliskan huruf dan juga kalimat Al-Quran yang sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam rasam Utsmani, artinya yang ditetapkan oleh Khalifah kita Utsman bin Affan pada masa itu. Artinya ada beberapa metode, ada beberapa cara yang kemudian dilakukan juru tulis ini, yang mana metode atau cara itu dikembalikan daripada Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, penulisannya adalah persetujuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Ya, ini kan tadi kita jelaskan bahwa memang penulisannya ini ada persetujuan dari Khalifah Utsman bin Affan. Makanya kita dapatkan disebutkan sebagai rasam al-Utsmani, ya, rasam al-Utsmani lil mushaf. Artinya semua metode dan tata caranya memang atas dasar persetujuan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, Zaid bin Thabit sebagai pemimpin dalam penulisan. Ya, pada masa itu Khalifah Utsman bin Affan menunjuk salah satu juru tulis atau pemimpin
penulis pada masa itu, yaitu Zaid bin Thabit, ya, ditunjuk beliau dari kalangan Bani Quraisy, ya, yang telah menempuh satu metode khusus dalam penulisan Al-Quran yang disetujui oleh Utsman bin Affan, ya. Dan juga rasam Al-Quran ini ada kaidah-kaidah, ya, ada kaidah-kaidah tersendiri dalam penulisannya. Insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Jadi beberapa kesimpulan yang kita dapatkan bahwa memang definisi yang kami jelaskan bahwa rasam Al-Quran adalah metode atau tata cara penulisan kalimat-kalimatnya dan huruf-huruf Al-Qurannya yang dilakukan oleh para sahabat sesuai dengan kaidah-kaidah yang disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Itu untuk pengertiannya. Kemudian sejarah perkembangan rasam Al-Quran. Ya, jadi yang pertama, awalnya mushaf, sejumlah sahabat berbeda dalam penulisannya. Ya, jadi pada awalnya ini mushaf para sahabat berbeda, ya, di dalam menulis atau mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada pola penulisan yang standar pada masa itu karena memang dimaksudkan untuk kebutuhan pribadi, ya, tidak ada sama sekali khutbah atau perencanaan atau pemikiran para sahabat terdahulu bahwa ini direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya, ya, makanya tidak ada pola standar yang dilakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua, zaman Khalifah Abu Bakar, ya, yang kedua, penulisan Al-Quran masih berhamburan dan terpencar-pencar. Ya, jadi memang pada zaman Nabi Muhammad SAW yang kami jelaskan tadi di awal bahwa memang penulisannya waktu itu masih berhamburan. Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, ada yang di kepingan-kepingan batu misalnya, kemudian di tulang-tulang, kemudian di kulit unta, di pelepah kurma. Ya, jadi penulisannya belum mendetail, artinya belum dibukukan pada waktu itu. Ya. Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran disalin ke dalam suhuf, ya. Jadi perbedaan antara mushaf dan suhuf, ya, suhuf jamaah dari sahifah. Sahifah itu adalah masih dituliskan dalam sebuah lembaran, ya, lembaran-lembaran, belum dibukukan. Artinya penulisan waktu di zaman Abu Bakar itu masih dalam bentuk penulisan sahifah. Sama seperti koran, makanya koran itu dalam bahasa Arabnya adalah sahifah, artinya masih dalam lembaran. Ya, lembaran belum dibukukan, belum dimushafkan sama sekali. Ya, jadi kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sahifah tidak digandakan lagi. Ya, jadi di zaman Abu Bakar, kemudian Al-Qur'annya itu ditulis ke dalam sahifah, akan tetapi di zaman Khalifah itu tidak digandakan lagi. Ya, walaupun memang Abu Bakar awalnya itu tidak menerima. Beliau menolak saran dari Umar bin Khattab untuk kemudian dituliskan Al-Quran ini ke dalam satu buku, ya, dalam satu mushaf, ya, karena memang tidak adanya perintah yang jelas dari Nabi kita mengenai tentang penulisan Al-Quran ini. Makanya salah satu juga yang menjadi istilahnya pembukuan buku pada saat ini itu disebut dengan bid'ah hasanah. Ya, ini yang saya dengar dari kalangan, ya, yang menyatakan bahwa pengumpulan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf itu adalah bid'ah hasanah. Artinya sesuatu yang memang tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, ini secara tidak kutip secara bahasa, ya, bukan secara istilah. Ya, jadi akan tetapi Umar pada saat itu mengatakan tidak, kalau kita tidak bukukan Al-Quran ini, maka kemudian hari akan, ya, istilahnya tidak bisa lagi kita dapatkan, karena mengingat pada saat itu bahwa ada perang Yamamah yang mana mematikan atau terbunuhnya ada sekitar 70 penghafal Al-Quran. Ya, jadi ini menjadi salah satu juga alasan Umar bin Khattab untuk menemui Abu Bakar, untuk kemudian Abu Bakar bisa menyetujui saran dari beliau. Ya, jadi yang kemudian di dalam Al-Quran itu dikenal dengan redaksi Al-Quran menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna nazzalna dzikra. Ya, jadi waktu Abu Bakar menolak alasan dari Umar, dia mengatakan ada di sini kata inna, ya, artinya inna, Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan inna, ini ada kata kami, artinya harus ada campur tangan kita juga di sini, ya, bukan berarti Allah tidak menjaga Al-Qur'an, ya, akan tetapi bagaimana juga sumbangsi kita terhadap Al-Qur'an nanti ke depannya. Jadi disebutkan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi memang Allah yang menjaga, tetapi ada kata inna yang artinya ada campur tangan makhluk di dalamnya dalam menjaga Al-Quran itu sendiri. Ya, itu untuk sejarah singkatnya. Yang kemudian yang ketiga, penyalinan beberapa naskah oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya, jadi semasa Khalifah Utsman bin Affan memang kembali disalin beberapa tim yang dibentuk, ya, ada beberapa orang yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang tadi saya sebutkan pemimpinnya adalah Zaid bin Thabit, yang kemudian diikuti Abdullah ibnu Zubair, kemudian Sa'ad bin Al-As, kemudian Abdurrahman Abdurrahman dan Abdul Harith, yang kemudian mereka ini menjadi juru tulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, dalam penyalinannya juga Al-Quran ini memang harus ada ketentuan-ketentuan dari Utsman bin Affan. Jadi mereka tidak asal tulis. Ya, jadi tadi yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan tidak asal menulis Al-Quran tersebut, akan tetapi memang metode dari Utsman bin Affan. Ya. Yang kemudian terjadi perbaikan Rasam Utsmani di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika di zaman Utsman bin Affan itu ada beberapa juga riwayat yang mengatakan bahwa dibakarnya, ya, beberapa mushaf-mushaf yang kemudian supaya mushaf pada saat itu atau qiraat, ya, ini sebenarnya ada ketersinambungan antara Rasam Al-Quran dan juga qiraat. Ya, jadi dibakarnya mushaf-mushaf pada waktu itu karena memang Islam waktu itu sudah sangat luas, artinya sudah sudah terpencar luas, Islam ini sudah sangat luas didapatkan, sehingga lahja-lahja waktu itu, artinya logat-logat pada saat itu sudah banyak yang tersebar, sehingga mau tidak mau penguasa-penguasa waktu itu memberikan atau menyampaikan kepada Khalifah Utsman bahwa telah terjadi penyimpangan, ya, di dalam lahja pembacaan Al-Quran pada saat itu, sehingga Utsman berinisiatif untuk membakar hampir seluruh mushaf pada saat itu, yang kemudian disepakati oleh mereka untuk dijadikan sebagai rujukan adalah Rasam Al-Utsmani, yang biasa juga dikenal dengan Rasam Al-Imam atau Rasam Al-Mushaf. Oke, akan tetapi terjadi perbaikan, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi diperbaiki di zaman Ali bin Abi Thalib, yang kemudian kita ketahui bahwa mushaf Rasam Utsmani tidak memakai tanda, ya, tanda titik atau harokat. Ya, jadi waktu ada perbaikan itu memang Al-Quran ini sama sekali tidak mempunyai titik ataupun harokat. Ya, karena memang semata-mata didasarkan atas karakter bacaannya waktu itu. Ya, orang-orang Arab yang waktu itu masih murni. Ya, artinya mereka itu paham tentang nahwu dan sorofnya. Ya, jadi mereka itu tidak perlu sebenarnya melihat ada harokat kemudian titiknya, akan tetapi mereka langsung paham dengan pembacaannya. Akan tetapi ada seorang sahabat, ya, waktu itu yang kemudian namanya itu adalah Abul Aswad, yang kemudian mendengar salah seorang yang membaca Al-Quran di dalam Quran surah At-Taubah kalau tidak salah, ya, saya lupa, disebutkan tunggu. Insyaallah saya lupa. Jadi disebutkan itu
innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya, jadi Abul Aswad mendengar itu, Abul Aswad mengomentari, Maha Suci Allah, ya, katanya Maha Suci Allah untuk meninggalkan Rasulnya. Ya, jadi ada perbedaan harokat, yang mana perbedaan harokat ini bisa menjadi fatal sebenarnya ketika kita salah dalam membacanya. Ya, jadi yang di dalam Al-Quran yang sebenarnya adalah innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Ya, akan tetapi seorang qari itu, pembaca itu mengatakan wa rasuli. Artinya Allah Subhanahu wa taala bari'un. Ya, bari'un artinya minal musyrikina, berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga rasulnya. Ya, jadi kalau kita pahami bahwa Allah meninggalkan orang musyrik dan juga rasulnya. Nah, ini yang menjadi alasan waktu itu Abul Aswad, kalau seperti ini akan terjadi penyimpangan di dalam membaca Al-Quran, karena yang sebenarnya adalah wa rasuluh. Artinya waw di sini ada waw ibtidai dalam bahasa Arab, yang kemudian sebenarnya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu bari'um minal musyrikin. Ya, ini yang kami pelajari. Oke. Yang kemudian selanjutnya adalah kedudukan rasam Al-Quran. Ya, itu kedudukan rasam Al-Quran. Jadi yang pertama, memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama bahwa rasam Al-Quran ini apakah memang bersifat tauqifi atau memang bersifat ijtihadi. Ya, jadi yang pertama, kelompok yang pertama atau golongan yang pertama mengakui bahwa rasam Utsmani itu bersifat tauqifi. Ya, jadi para ulama golongan pertama atau kelompok pertama ini mengakui bahwa memang rasam Utsmani itu adalah tauqifi. Artinya bahwa penulisannya itu bukan berdasarkan semau-maunya Khalifah Utsman bin Affan, akan tetapi memang atas perintah wahyu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang golongan pertama. Yang kemudian yang menjadi hujah dari golongan yang pertama ini, bahwa mereka menyebutkan Nabi pernah mengatakan kepada Muawiyah, salah seorang penulis wahyu juga, yang mana di situ dikatakan bahwa goreskan tinta, tegakkan huruf ya, bedakan sin, jangan kamu miringkan mim. Ya, ini juga salah satu menjadi hujjah kelompok ulama yang pertama yang mengakui bahwa rasam Utsmani itu bersifat tauqifi, bukan bersifat ijtihadi. Kemudian kelompok yang kedua, rasam Utsmani bukan merupakan tauqifi. Ya, ini kebalikan daripada kelompok pertama, yang mana para ulama di kelompok kedua ini mengatakan bahwa rasam Utsmani itu bukan tauqifi. Ya, jadi mereka membolehkan penulisan Al-Quran dengan selain rasam Utsmani. Jadi mereka bolehkan penulisan selain daripada rasam Utsmani. Akan tetapi mereka banyak berpendapat bahwa rasam Utsmani bukan tauqifi dari Nabi, tetapi hanya merupakan salah satu cara yang disetujui oleh Utsman dan diterima umat dengan baik. Yang menjadi argumentasi mereka bahwa Al-Quran itu bukan merupakan tauqifi, yang pertama, tidak satupun dari dalil Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit, ya, artinya secara gamblang, secara jelas menjelaskan tentang penulisan Al-Quran. Ada metodenya, ya. Jadi itu yang menjadi hujjah mereka. Kemudian hujjah mereka yang kedua, kondisi kebudayaan bangsa Arab awal Islam masih dalam fase-fase peralihan. Ya, artinya tulis menulis belumlah mencapai puncaknya. Artinya belum ada istilahnya penulisan yang resmi, karena memang beberapa sahabat waktu itu banyak sahabat yang masih belum tahu baca tulis. Artinya masih umat ummi. Tidak keseluruhan mereka paham membaca dan menulis. Kemudian golongan yang ketiga menyatakan bahwa Al-Quran adalah bacaan tertutup dengan adalah bacaan umum yang harus ditulis menurut kaidah Arabia dan Sorfia. Jadi kelompok yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah bacaan umum, ya, harus ditulis menurut kaidah Arabia atau Sorfia. Ya, akan tetapi mereka juga mengatakan bahwa
mushaf Al-Quran atau Rasam Utsmani yang ditulis itu harus juga dipelihara, artinya dijaga dan juga dilestarikan. Ya, ini yang pendapat ketiga ini sebenarnya pendapat yang menengah ya, yang moderat. Artinya ra'yul wasat. Jadi pendapat yang di tengah-tengah. Mereka juga mengatakan bukan tauqifi, akan tetapi mereka juga mengatakan harus kita juga merujuk kepada Rasam Utsmani ya dalam penulisannya ya. Jadi itu untuk kedudukan Al-Quran. Kemudian aturan penulisan Rasam Al-Quran. Ya ini di makalah saya tidak jelaskan secara jelas ya, karena ini menyangkut tentang aturan penulisan Rasam Al-Quran, yang mana kalau kita kenal ada yang namanya Rasam Qiyasi dan juga Rasam Imla'i. Ya ini dua ini hampir sama. Kemudian ada Rasam Al-Utsmani. Ya, jadi Rasam Qiyasi dan juga Rasam Imla'i ini adalah bagaimana lafaznya atau lafaz yang dikeluarkan dari hafalannya itu sama dengan penulisannya. Contoh kayak az-zakat itu kalau di Rasam Utsmani dia masih menggunakan waw az-zakat, kemudian as-shalah itu digunakan waw di setelah la-nya, as-shalah setelah la-nya, kemudian az-zakat setelah ka-nya. Akan tetapi pada Rasam Al-Qiyasi juga Imla'i itu tetap dituliskan alif ya sebagai tanda panjang fathah. Ya, jadi contoh as-shalah tetap ditulis dengan alif setelah la, dan juga az-zakat tetap ditulis alif setelah ka. Ya, jadi memang makanya juga salah satu juga menjadi perbedaan. Banyak yang mengatakan mushaf Madinah itu adalah ini yang sesuai dengan Rasam Utsmani. Rasam kemudian mushaf Indonesia itu tidak sesuai, padahal tidak semua sesuai dengan tulisan dan juga metode Rasam Utsmani. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yang mana seperti yang dituliskan Kemenak itu bahwa Indonesia itu lebih kepada pendapat yang dikemukakan oleh Ad-Dani, kalau tidak salah ya, Ad-Dani, dan yang mana penulisannya ini sama ke penulisan seperti mushaf-mushaf Turki, kemudian apalagi saya lupa dan selainnya itu. Kemudian Indonesia disebut dengan Al-Bahriyah, penulisannya Al-Bahriyah. Kemudian mushaf Madinah ya itu lebih kepada penulisannya itu kayak alif lebih banyak dihapuskan. Ya, lebih banyak dihapuskan, kemudian diganti dengan tanda alif di atasnya yang kecil. Ya, contoh tanda-tanda panjang. Akan tetapi semuanya sama, semuanya melahirkan dari penulisan Rasam Utsmani itu sendiri. Ya, kemudian harokat jadi juga tidak kita jelaskan, kemudian tanda baca juga sudah. Kemudian yang menjadi kesimpulan bahwa Rasam Al-Quran memang merupakan sistem penulisan yang khas dan penting untuk menjaga keutuhan teks suci Al-Quran. Upaya mempelajari dan melestarikan Rasam Al-Quran perlu terus dilakukan meski menghadapi berbagai tantangan di era modern. Jadi kesimpulannya artinya bahwa Rasam Al-Quran ini salah satu menjadi rujukan ya seluruh dunia, yang mana itu yang menjadi tanda baca yang kemudian mudah bagi kita untuk membaca dan juga menelaah Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jadi saya menginginkan bahwa lebih banyak ya yang menambahkan, karena as-sailu a'lamul mas'ala minal mas'ul. Jadi belum tentu penanya itu tidak mengetahui ya apa yang dia tanyakan, atau belum tentu pemakalah lebih paham tentang ini kemudian penanya. Ya, jadi mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai Rasam Quran, mulai dari pengertian, sejarah, dan perbedaan pendapat dari para ulama mengenai status dan kedudukan Rasam Quran. Insya Allah materinya bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin memberi masukan, tanggapan, atau mengajukan pertanyaan
mengenai materi yang dipaparkan tadi. Silakan. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Saudara Syahril terkait dengan tema ini. Ada beberapa hal yang saya catat tadi yang saya membutuhkan bayan terkait dengan persoalan itu, bahwa salah satu inti atau pekerjaan utama yang menjadi inti dari yang dilakukan oleh Utsman ini adalah menyeragamkan bacaan-bacaan yang masih berserakan tadi oleh para sahabat. Nah, yang menjadi alasan di sini sahabat itu berbeda dalam hal bacaan itu yang nanti juga akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang berbeda. Itu disebabkan karena apa? Apakah dia mendengarkan dari Rasulullah ada perbedaan atau memang dari sisi pemahaman mereka yang berbeda? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Pemateri? Ya, oke. Jadi kenapa bisa berbeda dalam cara penulisannya? Yang kemudian ini juga ada hubungannya ya dengan qiraah. Makanya itu qiraah yang disepakati ada qiraah sab'ah, ada 7 qiraah. Yang mana ini juga merupakan salah satu rujukan juga, mana ketika kita mendengar bacaan-bacaan ini memang agak lain. Ya, akan tetapi para ulama menyepakati ada 7 qiraah sab'ah. Yang menjadi alasan kenapa berbeda. Yang pertama, memang kalau kita ketahui di zaman Rasulullah itu memang pembacaan Al-Quran itu masih sama ya, masih sama. Akan tetapi ketika Rasulullah wafat, ya, yang kemudian Islam telah tersebar luas, ya, Islam tersebar luas, yang kemudian timbullah lahja-lahja baru, ya, artinya timbul istilahnya bacaan-bacaan baru. Ya, mungkin ada ya yang kami pelajari itu ada sekitar 13 qiraah. Ya, yang mana dari 13 qiraah hanya 7 yang disepakati oleh ulama. Jadi sisanya itu yang memang tidak tidak ada korelasi, tidak ada hubungan ya, atau bisa disebut menyimpang dari bacaan yang sesungguhnya. Ya, jadi ini yang menjadi alasan utama kenapa qiraah kemudian juga penulisannya berbeda pada saat itu. Yang mana ini juga menjadi alasan Khalifah pada saat itu untuk membakar beberapa atau hampir seluruh ya mushaf-mushaf yang tersebar luas, karena sudah banyak yang menyimpang pembaca-pembacanya, ya sudah banyak yang menyimpang, sehingga Utsman harus mengambil alih agar supaya Al-Quran tetap terjaga kualitasnya, tetap terjaga lafaz-lafaznya, ya kemudian tetap terjaga juga tulisan-tulisannya, ya, sehingga yang menjadi kesimpulan bahwa Islam yang tersebar luas, yang kemudian banyak qiraah-qiraah, yang kemudian lahirlah tulisan-tulisan yang juga berbeda pada saat itu. Ya, saya pikir untuk tulisannya sama, kemudian ketika Utsman membakar kemudian membuat kembali itu sama ya. Akan tetapi yang berbeda di sini adalah qiraahnya, qiraah yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Ya, jadi mungkin itu untuk sementara. Ya, bagaimana Pak Idrus? Apakah sudah jelas? Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya atau menambahkan. Iya, bisa bertanya. Ya, silakan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya terima kasih kepada moderator yang
memberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya mau menanyakan, dalam makalah dijelaskan tentang rasm yang mana di Khalifah Ali bin Abi Thalib eh, me- istilahnya merevisi dari yang disusun oleh Utsman bin Affan, karena di zaman Utsman bin Affan itu belum ada syakal atau tanda baca. Yang saya mau tanyakan di sini, eh, di situ di makalah disebutkan bahwa yang disusun itu itulah yang harus disepakati. Tapi yang kita lihat ada sedikit perbedaan antara mushaf cetakan Madinah dengan cetakan Indonesia. Apakah ada sejarahnya? Mengapa berbeda penulisannya? Tanda tanda apa namanya? Dari tanda bacaan, tanda panjangnya. Kemudian ada juga yang memiliki tanda sukun. Madinah tidak ada. Jadi itu yang mau saya tanyakan. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja ya. Jadi wallahu a'lam ya, untuk sejarah kenapa berbeda tentang penulisan Al-Qur'an Mushaf Madinah dengan Mushaf Indonesia, itu saya juga belum istilahnya belum terlalu mendalam membacanya. Akan tetapi yang menjadi poin penting bahwa uh, memang dalam penulisannya itu berbeda, akan tetapi dalam konteks pembacaannya itu tetap sama. Ya, makanya yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan bahwa Al-Quran ada dua ya, yang mana periwayatannya itu berbeda. Memang periwayatan yang pertama itu adalah periwayatan dari Ad-Dani. Ya, Ad-Dani, salah seorang juga ulama yang kemudian penulisan-penulisannya ini kemudian diikuti oleh beberapa ulama yang lain. Kemudian ada riwayat Abu Daud. Ya, jadi riwayat Abu Daud ini yang sebenarnya digunakan pada mushaf Madinah. Ya, mushaf Madinah, kemudian Mesir. Ya, kalau tidak salah Mesir juga salah satunya. Akan tetapi Indonesia lebih kepada riwayat Ad-Dani. Ya, riwayat Ad-Dani ini saya baca ya, saya baca di salah satu artikel Kemenak. Ya, jadi salah satu riwayatnya itu Ad-Dani itu yang menjadi kemudian rujukan Indonesia, yang mana barisnya itu Indonesia itu lebih banyak sebenarnya. Al-Quran barisnya Indonesia itu lebih banyak daripada barisnya Mushaf Madinah. Makanya Mushaf Madinah kita kenal dengan 10 lembar, ya 10 lembar juz setiap juznya. Mungkin ada yang 9. Akan tetapi kalau kita merujuk kepada Mushaf Indonesia itu kadang hanya kalau tidak salah 8 ya, kalau 8 9, karena ada kadang hampir setengah halaman itu yang memuat satu halaman berikutnya. Ya. Jadi tanda-tanda bacanya itu semua memang ada sejarahnya juga, ada riwayatnya juga dari ulama-ulama yang kemudian menjadi rujukan Indonesia, kemudian Madinah. Akan tetapi semuanya berdasarkan Rasam Utsmani ya, semua berdasarkan Rasam Utsmani, tidak ada perbedaan di dalamnya, hanya penulisan saja. Ya, penulisan saya seperti yang saya katakan tadi, Rasam ada namanya Al-Qiyasi, Rasam Qiyasi dan juga Imla'i. Rasam Qiyasi atau Imla'i yang mana lafaznya as-salatu itu di dalam penulisannya tetap disebutkan as-salatu, artinya yang memanjangkan fathah adalah alif, ya bukan waw. Akan tetapi di rasam yang lain, di penulisan yang lain itu di situ tertulis waw, jadi as-salatu. Akan tetapi ada alif kecil yang di atas, kemudian setelah so itu dilanjutkan dengan waw, yang memanjangkan so bukan waw, akan tetapi ada alif yang kecil di atasnya, as-salatu. Ya, jadi seperti itu. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Iya, syukran. Pak Faisal. Bagaimana Pak Faisal? Iya. Apakah sudah? Iya, sudah cukup. Iya, sudah cukup. Syukran atas jawabannya. Baik, kami persilahkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya atau lebih kepada masukan dulu untuk pemateri kita. Iya, saya mohon mungkin tambahan ya. Ya, kalau Eh, bertanya terus ya, insya Allah. Tidak apa-apa. Ya. bisa cerita sedikit juga, gabung sedikit. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih atas kesempatan yang telah diberikan.
penyampaian yang dibawakan oleh pemateri pada hari ini, Masya Allah sekali, dan banyak hal-hal yang baru yang kami dapatkan dan tidak pernah baca dan dengar sebelumnya. Cuma di sini kami hanya ingin sekedar berbagi informasi, mungkin bacaan yang kami punya dan bacaan yang dimiliki atau yang pernah dibaca oleh Ustaz Sahril itu mungkin ada sedikit berbeda. Nah, cuman yang pernah kami dapatkan bacaan Al-Quran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sudah bervariasi sejak awal. Nah, sebab kenapa? Karena suku-suku atau orang-orang Arab pada waktu itu banyak sekali. Nah, jadi bahasa Arab yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan kabilah-kabilahnya itu dikatakan sebagai bahasa Arab fusha. Nah, maka dari situ juga terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan Al-Quran berdasarkan dialek mereka. Nah, misalnya salah satu yang pernah kami temukan itu adalah dari kalangan Bani Tamim. Nah, Bani Tamim itu salah satu karakteristik lahja bahasa Arabnya mereka itu menjadikan huruf alif lam menjadi alif dan mim. Jadi misalnya ketika mereka membaca Al-Quran, lafaz alhamdulillahirabbil alamin, mereka itu membaca Al-Quran alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini keterangannya bisa dilihat di dalam kitab Qatur Nada wa Bilis Soda, punyanya Ibnu Hisham Al-Ansari. Kemudian Al-Quran di masa sahabat Utsman bin Affan itu sebenarnya tidak ada pelencengan-pelencengan di sana. Cuman hanya perbedaan variasi juznya saja atau tertibnya tertib daripada susunan Al-Qur'annya. Nah, ada yang memulai dari misalnya dari surah yang pertama turun sampai surah yang terakhir turun, ada yang memulai sebagaimana yang kita punya sekarang, dan itu yang punya semua adalah para sahabat. Nah, para sahabat, kalau tidak salah ada 4 sahabat. Cuman yang masyhurnya yang kita kenal itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Cuman tiga sisanya itu kami lupa siapa saja sahabat tersebut. Nah, kemudian kenapa para sahabat itu, kenapa Sayyidina Utsman membakar 3 sisa daripada Al-Quran versi daripada sahabat yang lain? Nah, karena itu dulu para sahabat itu saling berperang, saling mengklaim bahwa mushafnya inilah yang paling cocok. Nah, mushafnya inilah yang paling mendekati daripada yang lain. Nah, olehnya itu dalam hal ini Sayyidina Utsman melihat bahwa kita ini bercerai-berai hanya karena susunan atau tertib daripada ayat Al-Quran. Nah, olehnya itu Sayyidina Utsman sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh pemateri membakar 3 susunan atau 3 versi mushaf yang lain. Nah, sehingga tersisalah mushaf yang sekarang yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman. Olehnya itu kenapa dinamakan mushaf Utsmani. Nah, mungkin itu saja sedikit tambahan dari kami. Selebihnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Husni Mubarak. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberi masukan terkait dengan materi? Ya. Bertanya. Bisa, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ini bertanya karena memang tidak tahu terkait dengan kan sebelumnya jelaskan bahwasanya di masa Rasulullah sampai Utsman bin Affan itu tulisan dalam Al-Quran itu belum ada tanda titik dan barisnya. Nah, yang saya pertanyakan apakah pada masa itu juga terkait dengan misalnya tandanya fathah, tandanya doma atau tanwin misalnya begitu. Apakah di situ juga baru dicetuskan itu atau disepakati bahwa kalau di bawah tandanya ini kasroh, kalau di atas fathah seperti itu. Itu mungkin saya pertanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab pemateri atau bisa dipahami? Ya. Jadi memang pada zaman Rasulullah ya sampai kepada zaman Ali bin Abi Thalib itu belum
Al-Quran belum ada tanda bacanya, artinya Al-Quran belum ada tanda titik yang kemudian fathah, kemudian dibaca tanda fathah ya, bacaannya fathah, kemudian tandanya itu adalah ada semacam garis bujur di atas, kemudian kasrah, tanda baca kasrah itu ada tanda bujur di bawah, kemudian dhamma ada waw kecil yang di atas, ya itu semua merupakan ijtihadi salah seorang ulama juga yang kemudian saya cantumkan di makalah, yang mana ya Abul Aswad ya, Abul Aswad Ad-Duali nama beliau, yang merupakan memang penggagas ilmu nahu ya. Jadi ini juga salah satu, memang di zaman Rasulullah tidak ada sama sekali ilmu nahu dan sorof ya. Artinya di zaman sahabat juga mereka sebenarnya tidak mengenal apa itu ilmu nahu dan sorof ya, akan tetapi belakang-belakangan para ulama istilahnya dengan filsafat memikir mereka, cara berpikir mereka bagaimana agar supaya Al-Quran ini tersampaikan dengan baik kepada umat ya, untuk memudahkan umat di dalam membacanya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ada salah seorang qari membaca yang memang tergelincir di dalam membaca, dan ini fatal sebenarnya akibatnya ya, yang kemudian ulama ini bagaimana caranya supaya memudahkan bagi umat untuk kemudian umat itu dapat membaca dengan baik ya. Abul Aswad ini ya, yang pakar nahu dan juga pakar al-arud ya, tentang kemudian balago ya, dia berinisiatif untuk memberi tanda-tanda baca ini ya, yang kita kenal sekarang sampai sekarang ya, kita kenal dengan tanda fathah, kemudian tanda kasrah, dhamma ya. Ini yang beliau ini yang salah satu pencetus dalam perbaikan bacaan, bukan perbaikan ya, akan tetapi untuk kemudian memudahkan bagi umat dalam pembacanya ya, jadi seperti itu. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Sahril. Bagaimana dengan penanya, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanggapi? Kalau sedikit saat ini tadi kan Abul Aswad ya, ini pada zamannya siapa Ustaz? Ustaz, zamannya Ali ya, zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Abul Aswad ini mungkin merupakan salah satu yang juga ya, yang kemudian Ali bin Abi Thalib, imam pada saat itu, menyuruh Abul Aswad untuk kemudian memberikan tanda-tanda baca pada Al-Quran itu. Ya baik, terima kasih Ustaz. Baik, sekarang sudah pukul 2. Saya ingin bertanya kepada dosen kita, apakah sudah cukup sesi ini? Dan saya serahkan Saya ingin sesuatunya. tanya, itu tadi si geleng-geleng kepala apa, siapa tahu ada misalnya satu atau dua. Kalau sebenarnya tadi mungkin juga mau bertanya itu, salah satu ahli Al-Quran ini, siapa tahu ada pengalamannya apa tentang penulisan dan seterusnya. Atau siapa kelihatan yang masih menunggu? Enggak, Ustaz. Silakan mendengarkan. Profesor. Cuma Ustaz, di sini ada beberapa istilah yang agak kami sulit untuk membedakan dalam pembahasan kita ini. Ada terkait khot, ada imla, itu saya belum terlalu bisa membedakan itu dalam konteks pembahasan ini. Apa itu kira bedanya itu imla dengan khot apa dan sebagainya? Silakan pemakalah atau bagaimana? Silakan. Ya, kalau dalam bahasa Arab sendiri khot artinya khotun ya. Khotun itu artinya metodenya ya, metode penulisannya. Khot. Ini mungkin anak kaligrafi ya, teman-teman kaligrafi itu paham apa namanya khot ini, kemudian khot ini. Ya, cuman saya secara bahasa memang saya ketahui bahwasanya khot itu adalah tata cara dalam penulisan, akan tetapi mungkin ada secara istilahinya. Kemudian ini teman-teman yang paham kaligrafi ini yang mungkin paham tentang cara-cara penulisannya. Ya, ada yang memang khotnya huruf ro-nya seperti bulan, tapi ada kemudian khotnya juga seperti bentuk U. Ya, ini mungkin kalau imla
imla itu memang dari bahasa Arab itu mala ayam lau ya, artinya mengisi. Ya, mengisi sebenarnya. Makanya secara istilahnya imlah artinya kalau kita dulu belajar ibtidaiyah dikatakan imlah artinya seorang dosen yang menyampaikan sesuatu di imla, kemudian para mahasiswa atau siswa pada saat itu yang menulisnya. Artinya secara bahasa imla artinya mengisi, artinya menerima sesuatu untuk kemudian diisi, ditulis. Ya, itu yang disebut dengan imla. Ya, cuman kalau imla sendiri dari yang seperti yang saya sebutkan tadi, rasam kiasi dan juga rasam imlai itu lebih kepada lafaz. Ya, lebih kepada lafaz. Artinya seseorang yang melafazkan, kemudian apa yang dilafazkan itu juga yang dituliskan. Ya, jadi itu yang saya pahami. Terima kasih. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan? Mungkin ada dari Pak Nasrullah atau Pak Zulkifli. Sudah tidak ada? Oke, kita mulai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu ala rasulillahi wa'adu. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum saya mulai, kita dulu lihat isi makalah ya, lembar per lembar, halaman per halaman. Semoga ya pembelajaran bagi ini, semoga ke depannya tidak ada lagi salah-salah ya. Nanti saya minta mulai dari sampul awal sampai sampul akhir daftar pustaka, lihat di pedoman KTI bagaimana cara penulisannya. Ustaz Sahril sudah memiliki pedoman KTI UIN yang terbaru tahun 2023 atau belum, Ustaz? Ya, kemarin ada dikirimkan teman. Jadi saya juga pakai template. Template, tapi mohon seperti misalkan ya namanya apakah garis underline atau tidak, ya jaraknya dan seterusnya. Saya lihat belum ya, belum. Nah, pas sudah ada kata program, sarjana lagi langsung, sebenarnya langsung tiga saja, tiga baris ya, baris baru tinggal semua dan seterusnya. Nanti dilihat bagaimana contohnya dan lihat juga spasi-spasinya. Ini spasi 1, tetapi Anda harus ini before afternya 0 sehingga jaraknya gitu ya. Adapun yang lain nanti diperbaiki ya. Oke, diperbaiki yang lain. Kemudian saya minta juga selain Anda berpedoman semua kepada KTI, saya juga minta tadi berbicara rasam ya. Rasam itu penulisan ya. Tulisan Indonesia yang benar, KBBI. Ya, tulisan sholawat itu tidak sesuai dengan KBBI. Ya, kalau mau dibaca sholawat itu kan Arab. Itu kan Arab ya. Ya. Kalau ada istilah asing Arab, dua pilihan Anda boleh, karena sekarang kita berbicara tentang rasam ini ya, sebelum bicara tentang rasam Usmani, rasam Sahril dulu, rasam Indonesia dulu ya. Nah, kita lihat dulu sholawat. Ada yang tahu kira-kira penulisan di KBBI itu sholawat yang benar apa? Di KBBI. Nah, ya, salawat. Tulis kolom chat. Di kolom chat tulis. Coba di kolom chat. Ada yang tidak bisa membantu saya. Tulisan sholawat yang benar di KBBI. Mungkin jangan ini ya. Kalau ini kurang tepat. Di KBBI itu Sahril masih salah. Sahril sudah 2 kali nih. Baik di makalahnya maupun di kolom chat. Tulisan sholawatnya salah. Adapun bacaannya kalau dikasih bahasa Arab huruf short, oke. Itu kan Arab. Tapi kalau penulisannya Ustaz Zulkifli, nah itu bagus.
Di KBBI itu tulisannya salawat begitu, ya. Nah, begitu pula kalau kita tulis sholat itu salah. Sholat juga salah. Di KBBI itu sholat itu cuma 5 huruf. Itu yang terakhir. Tulisannya salah, ya. Salah. Ya, kalau versi Arab salah, tapi versi Indonesia itulah yang di KBBI, ya. Itulah yang di KBBI. Begitu pula tulisan tabiin, tulisan apa ini semua saya minta nanti disesuaikan. Nah, ini yang paling utama. Saya minta nanti dilihat di pedoman itu halaman 80-90 ke atas bagaimana menulis transliterasi yang benar. Ya, menulis transliterasi yang benar. Ketika Anda menulis transliterasi yang benar, Anda harus lihat alamin, oke, alaminnya hanya panjang baru ada tanda panjangnya. Kemudian minnya juga panjang ya. Alaminnya juga itu panjang. jadi i-nya juga panjang juga di situ. Jadi i-nya juga di sini panjang juga. Alamin kan panjang, alamin min ya, dan seterusnya. Jadi mumpung kita berbicara tentang penulisan, saya juga minta penulisan jangankan Arabnya ya, Indonesianya dalam makalah juga diperbaiki. Dalam membuat daftar isi itu sistem MOC, ya, MOC itu otomatis. Belum otomatis ini, ada yang otomatis itu. Nanti sebelum Anda menulis tesis, saya minta belajar bagaimana menulis daftar isi yang benar, sistem otomatis. Sistem otomatis itu enak. Kalau dirubah halamannya, langsung otomatis berubah sendiri di sini, halaman berapa. Kalau ini misalkan diedit, bisa saja salah, tidak sesuai ini halamannya, ya. Kalau sistem otomatis itu bagus. Ustaz Sahril sudah pakai Mendeley atau tidak? Belum, Ustaz, tidak. belum. Masih mempelajari, masih ya. agak susah. Harus ada yang ajar Iya. kayaknya. Harus Bisa diinstal ini, diinstal ulang ini, diinstal di laptop ini. Iya, karena laptop saya sudah ada Mendeley-nya. Tidak ya, kentara ini bahwa tidak ini. Dan seterusnya. Adapun teknis yang lain, dilihat saja. Sebelum saya ingin melangkah, ya, saya ingin jelaskan sedikit. Sebelum kita berbicara tentang lebih lanjut, ya, tadi sempat disinggung tentang qiraat, ya, pemakalah maupun peserta semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ingat baik-baik, kalau teori dari Ibnu Mujahid, qiraat itu yang mutawatir cuma 7. Tetapi beberapa abad setelahnya itu seperti Imam Al-Jazari itu menyepakati bahwa qiraat yang mutawatir itu sampai 10. Sampai lagi berkembang ada namanya qiraat syaz 14, ya. Kalau tidak salah bukan 13, 14 itu qiraat syaz. Walaupun dikatakan syaz, tanda kutip syaz itu artinya apa ya? Janggal. Tetapi baik qiraat 7, 10 dan qiraat 14 ini sama dengan Al-Quran itu direwetkan secara sahih dan mutawatir. Ya, sahih. Kalau syaz mungkin cuma sahih saja kalau tidak salah. Ya, yang penting sahih. Ya, oke. Beda kalau hadis. Di situ cuma beberapa yang mutawatir. Yang lain paling-paling sahih, paling-paling hasan dan sebagainya. Ya, sehingga kalau orang tafsir tidak memandang enteng itu qiraat 10. Karena itu juga adalah disepakati oleh Al-Jazari. Ya. Jadi pertama Ibnu Mujahid itu cuma 10, berkembang lagi 10. Ternyata 10 juga ini mutawatir juga ini 10. Ya. Nah, tambah lagi 14 juga ini sebenarnya sahih juga. Istilahnya beda-beda sedikit saja ya. Dan periwayatannya tidak seperti kalau hadis. Ini hadis doif. Ya kan? Hadis doif saja secara umum bisa diamalkan. Ya kan? Kalau itu tentang misalkan fadail a'mal dan sebagainya, apalagi ini riwayat ya. Dan itu semua qiraat karena sahih dan mutawatir kepada Nabi secara umum. Boleh-boleh saja kita lakukan. Jangan qiraat 14 ini Ustaz Sahril ya. Qiraat 7 saja kalau Ustaz Sahril imam baca qiraat selain dari qiraat apa dipakai Ustaz Sahril ini kalau imam biasa. Qiraat apa dipakai Ustaz? Qiraat apa? Itu aja apa qiraat yang biasa kita pakai? Al-Hafs. Bukan, enggak pakai.
Ya. Jadi nama qiraatnya itu namanya Al-Imam Asim. Ya, Al-Imam Asim. Imam Asim itu punya dua murid. Dua murid. Ya. Nah, murid. Nah, dan dua murid ini beda-beda lagi bacaannya. Padahal sama guru. Al-Imam Asim. Sama guru. Nah, ya, makanya yang kita ambil di Indonesia itu betul riwayatnya Hafs. Ya, nah, riwayat Hafs. Tidak pakai Al-Hafs saja. Dan semua itu kalau Arab-Arab itu Al. Baca surah Al-Yasin, tidak ada itu. Baca surah Al-Quraisy, tidak semua ya. Nah, Al-Baqarah ada, ya kan? Al-Maidah ada dan seterusnya. Oke, lanjut. Jadi begitu. Berkembang. Adapun bagaimana perkembangan tersebut, ada banyak buku-buku, artikel tentang qiraat. Salah satu tulisan saya itu implikasi perbedaan qiraat itu terhadap sebuah penafsiran. Jadi beda-beda qiraat itu nanti hukum fikihnya atau hukum penafsirannya, penjelasannya itu terkadang beda maknanya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Saya mau hanya jelaskan sedikit qiraat karena banyak masalah tentang rosam. Qiraat itu verbal, ucapan. Rasam itu penulisan, ya. Rasam itu penulisan. Tadi disinggung Mushaf Madinah Indonesia. Sebelum saya lihatkan ya Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia, saya mau perlihatkan satu slide yang harus Anda lihat dan cermati baik-baik. Di slide ini ada 3 tulisan Alkitab. Ya, baik-baik. Yang pertama saya kasih lingkaran. Yang di tengah, ini yang di tengah. Alkitab juga. Dan yang terakhir, yang ini. 3 tulisan ini, qiraatnya, bacanya sama. Bacaannya ya, cara penyebutannya sama. Alkitabu, dengan taknya dengan mat tabi'i 2 harokat. Sudah, ya. Tetapi secara penulisan, beda. Secara umum 2 ini berbeda, atau dibedakan lagi 3-tiganya berbeda. Ya. Ini bisa 2 berbeda, bisa juga 3 berbeda. Sebentar saya jelaskan. Ya, baik-baik. Yang pertama ini dan yang kedua, itulah disebut namanya Rosam Utsmani. Ya. Walaupun beda ini Alkitab yang di atas dengan kitab ini, itulah Rosam Utsmani. Jangan dulu lihat harakatnya, tetapi lihat hurufnya. Kata Alkitab ini dengan Alkitab ini sama-sama terdiri dari 5 huruf. Itu Rosam Utsmani. Yang di bawah ini namanya Rosam Imla'i. Ini yang tidak ada dalam makalah. Minta tolong dilengkapi. Ada namanya perbedaan atau kaidah dalam pembuatan Rasam Utsmani. Ini inti dari Rasam Utsmani yang sebenarnya. Tadi sejarah, ada kaitannya dengan Jam'ul Quran dan seterusnya. Oke, itu bisa dijelaskan sedikit gambaran. Tapi yang paling fokus dijelaskan ini dengan contohnya harusnya ini. Ya, yang pertama penulisan secara umum, rasam terserat umum. Rasam itu kalau kita apa ya, font ya, font Times New Roman, ya kan, font Cambria, Arial itu ya secara umum font. Font itu terbagi 2 ya. Rasam Utsmani ini kata Alkitab yang pertama ini dan yang kedua itu rasam Utsmani. Ini namanya rasam imla'i. Apa yang dimaksud rasam imla'i? Rasam imla'i adalah penulisan Arab secara umum. Tulisan Arab secara umum. Lihat televisi Arab, spanduk di Arab, kitab-kitab Arab, apalagi di media sosial, oke, web yang penting apapun itu, yang penting tulisan Arab secara umum, penulisannya begini. Ya. Nah, bagaimana Ustaz Idrus? Anda dari pondok ya? Ustaz Idrus dari pondok? Pondok. Dari Al Azhar ya, Staya Al Azhar ya. Iya, terus dia. Dia biasa belajar kan Alkitabun. Tulisannya Alkitabun di kamus bagaimana? Di mana? Yang pertama ini, yang kedua ini, atau yang ketiga ini? Bagaimana tulisannya Alkitabun di kamus? Alkitab yang selama ini yang biasa Anda paham. Misalkan Anda belajar bahasa Arab. Yang itu yang di bawah, yang panjang naik. Ini kan?
Ini yang imlai Alkitabu. Alkitabu. Ini imlai. Yang mana? Sosafil juga belajar di Albir. Alkitabu tulisannya begini kan? Yang di bawah kan? Di bawah kan? Ya, Ini. Ya, kitabu begini. Ini imlai. Yang kita pelajari bahasa muhadasah, hiwar, ya kan, dan seterusnya. Itu Alkitabu begitu saja. Itu tulisan Arab biasa, di kitab-kitab biasa. Ini kitab suci loh. Maka di kitab suci rasamnya, fontnya, penulisannya bukan imla'i. Terus luar biasa. Harus istimewa ini. Terang bulan saja, dan rasa saja ada biasa dan istimewa. Masa font tidak ada? Ya kan? Nah, ini juga termasuk ini istimewa ini ya. Al-Kitab. Ini imla'i ini. Imla'i. Ini yang satu dua. Ini yang pertama. Ini mushaf Indonesia. Ustaz Sahril ya dan semua. Ini mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia. Ya. Ini katakan tadi ada berapa baris? Mushaf Indonesia ada juga 15 baris. Ada juga satu juznya itu 10 lembar atau 20 halaman. Ada juga. Tapi memang Indonesia ada juga. Satu juznya cuma 8 halaman. Kan saya juga beberapa tahun yang lalu jalan-jalan, saya dapatkan itu bahkan satu juznya itu 4 atau 5 halaman, 5 lembar saja. Ya, 5 lembar saja. Itu cetakan Indonesia, apa-apa. Ya kan? Dan seterusnya itu nanti kita belajar macam-macam Al-Quran yang ada di dunia. Ya, ada namanya Masab Rasam Usmani, ada buka, ada namanya. Kalau itu tadi yang namanya mushaf hafalan dengan mushaf bukan hafalan. Ini istilah yang dimaksud mushaf hafalan itu satu juznya itu 20 halaman atau 10 lembar. Itu dikatakan mushaf hafalan. Ya, bukan berarti yang lain tidak boleh dihafal, tidak, karena istilahnya kalau kita menghafal dan rata-rata hafiz itu menggunakan mushaf ini, apalagi disesuaikan kalau tarwih misalkan 20 rakaat, jadi pas itu 20 rakaat 20 halaman. Pas. Ya, dan ini secara umum yang beredar itu adalah ini, yang 20 halaman per juz, kecuali juz 5 lewat 20 halaman. Adanya namanya bukan Quran hafalan. Bukan Quran hafalan itu istilah artinya satu juznya itu lebih daripada 10 lembar atau kurang dari 10 lembar. Tadi saya katakan ada 8 lembar, ada bahkan 4 5 lembar saja. Tetapi Al-Qur'annya sama loh. Ya, cuma cetakannya. Cetakannya beda. Nah, penerbitnya beda dan sebagainya. Indonesia juga begini juga. Saya juga di Indonesia begini ya. Cuma pengharapannya Latina Pentasi Indonesia beda dengan tim Rasam Usmani di Madinah. Nah, saya alhamdulillah bersyukur walaupun cuma sekitar 2 minggu saya berguru dan menulis latihan menulis Rasam Usmani yang benar di Madinah ketika menunaikan ibadah haji, dan saya diizinkan untuk membawa dan menyebarkan modul Rasam Usmani di halaqah di Masjid Nabawi ketika itu ada di rumah. Saya sudah gandakan beberapa. Saya juga mau kasih ke dosen khat itu, dosen imla di UIN. Ini penting sekali. Perbedaannya memang. Kalau di Arab atau di Madinah, coba lihat. Alkitabunya begini. Jadi huruf ta, harakatnya dua. Ada fathahnya. Ada juga alif kecilnya atau tanda matnya, tanda panjangnya. Kalau Indonesia kalau begini, pusing-pusing kita. Orang Indonesia pusing-pusing. Membacaannya itu. Ya, bang pusing-pusing kita ini. Ya, ini contohnya ya, contohnya. Nah, tidak. Ini mushaf kecil ini. Mungkin saya biasa lihat ini kalau saya mengaji subuh-subuh. Ini mushaf kecil ini saya beli langsung 6-7 tahun yang lalu di pekarangan Masjidil Mekah, Masjidil Haram. Ini memang Qurannya begini, tulisan kitabnya begini, ya. Sementara Quran satu lagi misalkan dicetak oleh kampus apa ini? UIN, Islam Makassar ini, yang ada juga di tangan saya, beberapa percetakan yang lain, Toha Putra dan Kentara ya. Mana gambar saya ini? Kenapa hilang ini? Waduh. Oh, ada. Nah ini juga, tulisan Alkitabnya begini. Alkitabnya begini. Tulisan kitabnya begini. Ya. Jadi secara umum Quran yang beredar di dunia itu rasamnya Rasam Usmani.
Di Indonesia saya sempat dapatkan dan saya juga sudah miliki buku Al-Qur'annya itu bukan Mushaf Utsmani, tapi begini. Nah, kalau Anda punya akses, itu namanya Quran cetakan Kudus. Kudus. Quran cetakan Kudus yang lama. Itu cetakan Al-Qur'annya, rasamnya masih imla'i begini. Imla'i begini. Karena dia versi India dulu. Ya, versi India itu dulu masih begini. Itu sejarahnya itu. Itu hari kami berguru ke Dr. Sin Saho, salah satu sekretaris pentasi Al-Quran. Kapan sekarang beliau datang ke Makassar, kami tanya-tanya dan sebagainya. Nah, begitu. Itu riwayatnya begitu. Ada di sini Quran Kudus begini, imla'i. Tetapi ini sudah jarang dipakai. Ya, sudah jarang diterbitkan. Di Indonesia juga ini Mushaf Utsmani yang dipakai begini. Kalau begini, yang Madinah ini agak berat kalau orang Indonesia pakai begini. Banyak anunya, embel-embelnya, ya, dan seterusnya. Perbedaannya juga kata fihi tidak ada harakatnya ini, ya. Kalau Indonesia, ya kasih harakat. Jadi pola terumusnya tintase itu, ya satu huruf adalah satu harakatnya, ya kan? Kalau di Madinah satu huruf bahkan dua tandanya, ya kan? Tadi sini dua. Ini huruf ya, bahkan tidak ada huruf, tidak ada harakatnya, ya kan? Nah, memang kan dia orang Arab seperti juga ini muttaqin, tidak ada tandanya. Ini Madinah banget ini kalau begini, kalau ini Indonesia, ya kan? Nah, belum lagi tanda-tanda wakafnya beda. Ini ada tanda la di sini ada tidak ada tanda la, itu lebih luas lagi kalau tanda wakaf dan sebagainya. Kita fokus dulu ke rasam, ya, rasamnya penulisannya. Jadi kurang lebih begini, beda ya penulisannya. Belum lagi di sini ada tanda shot-shot begininya. Coba lihat ada shot kecil di situ. Indonesia tidak ada. Coba cuma sukun saja. Di sini. Ya. Kalau di sini sukun, di alifnya di sini tidak ada tanda-tandanya. Ya, dilihat. Dilihat jadi tadi. Nah, atau saya mau perbesar lagi. Dilihat nih atau ini. Ini juga zalika. Coba lihat. Zalika. Dua harakatnya. Indonesia satu. Za saja. Nah, begitu ya. Nah, semoga Anda paham ya. Itu. Makanya ada 6 kaidah dan 6 perbedaan rasam imla'i dengan rasam Utsmani. Nah, bagaimana Ustaz Syahril? Sudah tahu apa perbedaannya dan 6 kaidahnya? Sudah tahu? Atau ada yang lain bisa bantu? Atau saya jelaskan dulu? Nah, memang siapa tahu ada yang bisa jelaskan? Nah, ya. Ada? Mana? Oke, kalau begitu yang pertama. Kaidah yang pertama. Al-hazfu. Al-hazfu. Kasih Indonesia nih. Tahu Anda al-hazfu. Al-hazfu. Hazfu berarti menghilangkan. Menghilangkan. Ini contohnya menghilangkan. Di rasam imla'inya ada alif di sini. Ada alif besar. Di rasam Utsmaninya tidak ada yang alif. Makanya karena dihilangkan, coba lihat. Alkitab di sini 6 huruf, ya, 6 huruf. Alkitab di sini cuma 5 huruf. Yang di atas juga 5 huruf, 5 huruf. Yang saya tandai 5 huruf. Ya, beda kan? Ini namanya al-hazfu, mengurangi. Inilah perbedaannya. Jadi kaidah pertama rasam Utsmani adalah al-hazfu, ada pengurangan. Pengurangannya ada 3. Apakah alifnya, wawunya dengan ya. Ini namanya disebut dalam bahasa Arab huruf illat. Huruf illatnya ada yang dikurangi. Al-hazfu namanya. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lihat contoh berikutnya. Ada yang bertanya? Siapa ada mau bertanya dulu atau ada yang tidak jelas dulu? Al-hazfu mau bertanya? Itu untuk al-hazfu itu memang penghususan untuk alif, kemudian waw, kemudian ya. Karena yang sempat kita baca juga itu ada huruf lam ya. Al-hazfu itu huruf lam itu juga termasuk salah satu huruf yang kadang dihapus juga. Apa lagi?
Hukum kan? Jadi ada banyak ya. Jadi membuang alafku itu alif, waw, ya, nun dan sebagainya, ya kan? Baik di huruf nida, nida itu apa ya? Huruf-huruf seruang ya, ya ayu, eh, dan seterusnya itu banyak, banyak di situ dalam Al-Quran ya. Nah, kalau yang menghilangkan huruf lam, Ustaz Sahri tahu apa contohnya? Tahu apa contohnya? Yang Kayak menghilangkan huruf lam. ketika masuk huruf anu Ustaz, idgham. Apa contohnya? Langsung huruf Idgham apa? kayak idgham bila guna kayak al-lail itu ada tanda syiddah karena asalnya kan dua huruf lam yang kemudian dihapus satu tetapi ditambah dengan kaidah pernah syiddah di atas kemudian menjadi contoh al-laila Ustaz. Ah, betul. Al-lail. Contohnya al-lail. Tulisan Arabnya al-lail itu kita misalkan sudah lihat surah Asy-Syams ayat ketiga. Hasbu. Ini banyak di sini contoh-contohnya al-hasbu. Bisa nanti Anda lihat sendiri ya. Kita dulu share lagi. Ini harusnya banyak praktek di sini karena rasan itu harus ditampilkan secara contoh. Ya, ada namanya visual. Namanya menulis berarti visual melihat. Ya, jadi bagus kalau dipraktikkan. Coba begini. Secara umum tulisannya dalam Al-Quran begini. Wal-laili. Wal-laili idza yabsha. Oke? Oke. Nah, sebenarnya tulisan aslinya begini. Kenapa? Oh, kenapa? Karena apa? Itu alif lam tambah ditambah huruf lain. Ya, ditambah huruf lain. Jadi kalau ditambah al, lain, 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 lain begini malam, harusnya dua L-nya kan? Al, ya kan? Dua L-nya di sini. Ini yang biasa tulisan-tulisan di kitab. Nah, di tulisan kitab. Tapi tulisan Mushaf Utsmani, tulisannya begini. Ya, walail. Itu. Istimewa memang, istimewa. Tapi itulah kehebatan Al-Quran. Mau ditulis begini, Imla'i atau Utsmani, seperti tadi Alkitabu, cara bacanya sama. Ya, cara bacanya sama. Ah, ya, cara-cara bacanya sama saja. Oke, begitu. Ya. Kemudian kita lihat juga contohnya misalkan kaidah berikutnya namanya al-badal. Badal. Badal itu artinya mengganti. Banyak loh. Mumpung kita masih ada dalam surah Al-Baqarah, ya, kita berikan contoh. Coba lihat mushafnya. Ya, kalau kita di Al-Quran ini, bawa semua mushaf ya. Oke. Surah Al-Baqarah ayat ketiga. Surah Al-Baqarah ayat ketiga. Oke. Dan lihat Al-Qurannya semua mushafnya. Surah Al-Baqarah ayat ketiga. Sudah bisa menginformasikan di sini. Yang mana yang berbeda di sini rasam Utsmani dengan rasam Imla'i. Yang mana di sini? Yang mana? Silakan. Sebagai badal. As-shalah itu wawnya itu yang ya. Tulisan Utsmani kata as-shalah begini. Shalah pakai waw. Wow. Kalau Imla'i, bagaimana tulisannya Imla'inya? Biasa kan tulisannya? Seperti as-shalah, hayya 'alas shalah. Tulisannya begini. Coba lihat. Apa bedanya? Coba lihat apa bedanya. Ini alifnya diganti dengan waw. Alifnya, coba lihat alifnya ini, alifnya ini, alifnya ini. Oke, ini sini lam ya.
Di sini lam, waw. Tapi bacanya sama. Tidak ada itu wayuqimuna sholawah. Bukan itu sholawah. Bukan kan? Sholah. Begitu bacanya. Tetap. Tetap. Ya. Yuqimuna sholah. Tetap di sholah dibaca nih. Jadi ini mau pakai waw kah? Sholah dikasihkan nih. Mau dipakai alif di sini juga bacanya juga tetap sholah. Makanya ketika penulisan Rasam Utsmani yang pertama, Mushaf Utsmani yang pertama, kaidahnya adalah kalau ada perbedaan tulisan, antara suku Quraisy, suku lain-lainnya, kan mana itu kan Arab ya, Yaman ada Arab, ya kan, dan seterusnya menyebar di situ, dan di Mekah saja, Madinah saja kan banyak suku-suku, ya kan, oke. Kalau ada perbedaan penulisan, bedanya adalah karena Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Quraisy, maka kalau begitu, mohon maaf, tulisannya mushaf ketika itu, kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada bahasa suku Quraisy. Suku Quraisy, bahasa suku Quraisy cenderung ke sini. Walaupun bacanya begini, sama. Nah, ya. Jadi begitu memang kita suku-suku Arab, ya. Ustaz dan ustazah semua. Sama kalau kita Indonesia ini. Kita kan Indonesia serumpun dengan bahasa Upin Ipin, bahasa Melayu. Ya kan? Namanya bahasa Malaysia. Jadi bahasa Melayu itu ada dua. Ya kan? Bahasa Melayu itu kan ada dua. Indo dengan Malaysia. Ya kan? Beda-beda kan? Ah, beda-beda. Nah, misalkan kita bilang karena, mereka bilang kerana, padahal yang dimaksud sama. Nah, begitu kesan-kesan begitunya. Ya, ya kan? Kita misalkan bilang satu, 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 dua, tiga. Mereka dibilang apa? Satu, dua, tiga. Ya kan? Pakai e. Ya kan? Nah, tiga menjadi dibaca tiga. Ya kan? Beda-beda. Jangankan Malaysia dengan Indonesia, saudara-saudaraku. Indonesia saja iya, kita bilang iya. Orang Makassar bilang iyo, yo. Bilang lagi iye. Iya kan? Lagi. Belum lagi juga sama-sama iyo, tapi orang Sumatera iyo. Iya kan? Iyo, apa iyo? Iya kan beda lagi iyo. Iyonya iyo, banyak iyo. Beda-beda itu. Bagaimana? Nah, itu namanya penulisan. Penulisan beda, pengucapan beda. Itu semua kita lagi Indonesia mengalami hal tersebut ya. Perbedaan-perbedaan begitu. Nah, dan ini banyak terjadi dalam bahasa Al-Quran. Ya, banyak terjadi di dalam Al-Quran. Tadi surah Al-Baqarah kita sudah jumpai ada beberapa. Belum lagi juga di surah Al-Fatihah. Penulisan Maliki. Itu juga penulisan Maliki juga ya, berbeda lagi. Sirat. Sirat itu juga pengurangan juga itu. Sirat. Ya. Nah, dan seterusnya masih banyak lagi contoh-contoh yang harus kita kaji. Ya, banyak. Ya. Jadi ada al-hasbu itu tambah mengurangi. Ada lagi ziyadah kebalikannya, ditambah lagi. Ada lagi kaidah hamzah, bagaimana penulisan hamzah beda-beda lagi. Beda lagi. Ada badal, ada kaidah-kaidah, ada huruf yang disambung, ada huruf yang dipisah. Apa ya contohnya? Banyak semua ini masing-masing banyak contoh. Kita berikan contoh minma. Minma misalkan minma. Apakah saya dalam masih share? Oh belum ya, tidak tershare ke orang tuh. Jelaskan dari tadi tidak tershare ini. Misalkan min dengan ma. Ini dua dalam Al-Quran itu. Kadang min dengan ma, kadang juga dalam Al-Quran mimma. Itu. Jadi dua-duanya dua kali digunakan dalam Al-Quran. Beda-beda dan sebagainya. Ya. Itu. Ada kaidah-kaidahnya, ada banyak yang harus dipelajari. Nanti dilengkapi ini Ustaz, supaya kaidahnya itu lebih bagus lagi ya. Dan seterusnya.
Mungkin saya mau sampai jam 2.40 saja, mohon maaf khusus hari ini, karena ternyata jam 3 ada acara saya, acara di masjid, di Antang. Oke, sebelumnya ada mungkin ingin menambahkan atau menyambung sedikit atau bagaimana? Cukup atau bagaimana? Nah, cukup ya. Tinggal ini tadi itu, Ustaz Zulfikar mau menyampaikan cara, silakan. Mic-nya. Cuma tadi Ustaz Arif itu yang harakat itu Abu Aswad Ad-Duali tidak memberi harakat seperti yang sekarang, ya. Beda. Itu Abu Aswad Ad-Duali itu, ya. Dia hanya memberi harakat tapi titik. Ya, belum kita bilang fathah, kasroh dan sebagainya. Itu abad 1 Hijriah, ya, atau berapa karena lahir beliau itu 69 kalau tidak salah, 69, ya, berarti betul 1 Hijriah. Nah, Abu Aswad Ad-Duali itu hanya memberikan harakat itu tandanya itu dalam bentuk titik saja, titik, ya. Jadi tunggu dulu. Saya harus jelaskan dulu. Ingat, sebelum saya jelaskan tentang teorinya Abu Aswad Ad-Duali, Anda harus paham. Dulu penulisan Al-Quran yang pertama, jangankan tanpa harakat, tidak ada juga titiknya. Ya, saya ulang. Jangankan tanpa harakat, tidak ada bahkan titiknya. Ya, tidak ada bahkan titiknya. Misalkan Quran yang kita lihat sekarang ini, yang saya tampilkan sekarang ini kan sudah ada harakat, ada titiknya. Nah, contoh, ya, contoh. Ini kan ada harakat, ada titiknya. Coba bayangkan, ya, semua saya minta Anda bayangkan. Ini kata wayukimuna, ya. Dulu ketika ditulis pertama, tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Jadi ini huruf ya-nya, jangan dulu membayangkan huruf ya dulu, dua titiknya ditulis. Huruf qaf dulu ditulis dua begini. Al-Quran ini ya tidak. Jadi ini coba bayangkan, hilangkan harakatnya. Nah, yang jadi masalah kalau hilang, ini susahnya ya kalau tidak ada papan tulis, ya. Nah, ini bagaimana cara menulis tambahkan papan tulis, ya. Coba ada papan tulis. Ini mungkin ya, ada kayak papan tulis ini. Ini ya, ini ya, ini menulis, ini ya. Coba hilangkan ininya semua. Dulu tidak hilang begininya, coba lihat, hilang begininya. Nah, hilangkan ininya. Nah, dulu tulisan Al-Quran ini semua yang ada titiknya hilangkan semua. Jadi tulisan wayukimuna, coba lihat wayukimuna, dan semua kata dalam Al-Quran, ya, 1000 kata lebih dalam Al-Quran itu, ini tulisannya begini. Coba bayangkan ini Profesor Pak Idrus dan semuanya, Ibu Ridha, hebatnya dulu orang Arab, sahabat Rasul, ya kan? Walaupun tanpa harakat begini, tanpa titik begini, bacanya tidak salah. Sekarang sudah ada harakatnya, sudah ada titiknya, bahkan sudah modern, ada warna Al-Qurannya, bacanya salah. Saya heran saya ini. Sahabat tadi bahkan tidak ada titiknya, cuma dalam lembaran-lembaran biasa, ya kan, belum dicetak, bahkan tidak ada harakatnya, tidak ada titiknya begini. Sekarang ini kan dia bisa, kalau tidak ada titiknya ini bisa begini, bisa huruf na, 1 titik, ya kan, bisa lagi 2 titik, ta, ya kan, bisa lagi 3 titik, memungkinkan di 3 titik, ta, ini juga bisa 1 titik, pa, bisa juga 2 titik, ya, jadi banyak kemungkinannya. Hurufnya saja memungkinkan 5 huruf ini, ya kan? Ini saja memungkinkan 5 huruf. Apakah ba atau ya? Oke, ta atau sa? Ya, belum lagi na, 1 2 titik. Nah, 5 huruf. Kalau ini memungkinkan 2 huruf antara fa dengan kof. Ini juga sama.
Memungkinkan 5 huruf. Kalau mim enak, tidak ada titiknya memang. Wow, tidak ada titiknya. Yang ini juga tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Kalau ini saudara-saudaraku, ini paling enak dibaca. Kalau huruf nun. Nun itu begitu saja begini. Beda kalau ba. Ba itu begini. Begini. Jadi ba itu harus melebar. Terus sendiri. Kalau ini enak ini. Jadi kalau ini pasti dibaca naim. Gampang sekali baca. Jadi ini pasti nah. Nah ini kalau dikasih kepala, dibaca kof. Jadi kalau kof itu begini. Walaupun tanpa titik, ini namanya kof. Ya. Kalau ini ba atau ta dan kawan-kawan, dikasih kepala, menjadi fa. Menjadi fa. Menjadi fa. Jadi jangan bayangkan tulisan antara fa dengan kof sama kalau sendiri. Itu beda. Dalam pelajaran khotnya tentunya. Ya. Khot itu tentang penulisan. Rosamnya itu fontnya. Khotnya itu bisa khot sulus, khot diwani, khot naskhi. Kalau imla itu artinya mendikte. Mendikte. Coba bisa saya terus. Tulis. Alhamdulillahi. Tulis. Saya dikte, Anda tulis. Itu namanya. Dikte dan tulis. Itu namanya imla. Ya. Khat dan imla. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Wih, bagaimana caranya ku hapus ini? Ya hapus nih. Begitu saudara-saudara. Contohnya ya. Wa yuqimuna. Abul Aswad Ad-Duali. Kita hilangkan dulu semua ini. Hilangkan anunya. Abu Aswad cuma kasih. Apa tadi? Kasih tanda. Kasih tanda. Ya. Oke. 1, 2, 3. Hanya kasih tanda begitu. Titik. Ya kan? Hanya memberikan tanda begitu. Hanya memberikan tanda. Ini titik-titik dibaca fathah. Kalau titiknya 1 dibaca fathah. Titiknya di bawah baca kasrah. Titiknya miring sedikit begini dibaca dhamma. Cuma begitu. Cuma begitu. Jadi cara bacanya cuma dikasih titik. Tadi mana tanda-tanda. Cuma dikasih titik. Ya, titik. Apa ini? Wa yuqimuna. Ini as-shalah, dihilangkan as-shalah. Kata as-shalah. Kena tanda benar ini. Ini agak susah nih kalau bagian. Ya, titik 1, titik 2 dan sebagainya. Ya kan? Itu sejarahnya. Kemudian, kalau setelah itu ada lagi fase selanjutnya itu yang namanya Nasr bin Qasim dan Syekh Yahya kalau tidak salah. Beberapa periode setelah itu barulah dikasih garis-garis pendek ya untuk membedakan itu tadi ba atau ta atau sa, ya kan? Susah membedakan ba atau sa. Dikasih garis-garis. Ya begini garisnya. Kemudian disempurnakan di abad 2 170 Hijriah Khalil bin Ahmad. Barulah seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, barulah ada titiknya, ada kasrahnya, dhammanya dan seterusnya. Ini Khalil bin Ahmad ini sangat terkenal dalam ilmu harakat ketika itu dan muridnya juga tidak terkenal. Namanya Sibawai. Salah satu nahwu itu Sibawai. Kalau Anda belajar nahwu sharaf, alfiyah dan sebagainya, itu Sibawai itu salah satu ulama yang selalu dikenal. Itu bapak gurunya itu Sibawai yang menulis pertama mushaf itu ya dan sebagainya. Jadi karena Al-Quran ini betul-betul kita harus pahami. Lewat nih 240 biar paling. Masalah, betul banyak apa. Oke, mungkin ada lagi yang ingin tambahkan sedikit sebelum kita mungkin menutup. Ada mungkin mau atau apa? Atau mau membuat kesimpulan Ustaz Syahril atau yang lain ada? Sebelum kita menutup pertemuan kita insya Allah. Masih ada? Nah ini. Kadang tidak ada yang tanya. Terima kasih dicuekin. Iya. Oke ya. Dan seterusnya. Ini masalahnya kita mau bahas pertanyaan juga. Lupa nih apa pertanyaan itu tadi kemarin. Saya minta nanti ya moderator tulis pertanyaan ya. Padahal diminta tulis pertanyaan.
mungkin lupa, tak biar nih. Secara umum begitu yang harus kita pahami tentang Rasul Quran dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana? Sudah cukup? Mau tidur siang mungkin? Atau mau ditambahkan? Iya, tahu memang antum mau ke semua. Sengaja kita mau bertanya, dan dia udah bertanya. Cepat tidur. Oh iya, sudah nih. Lupakan mak kalau begitu. Oh, tahu nih. Sudah? Aman? Aman, Ustaz. Aman. Amin. Alhamdulillah. Aman tidurlah kalau begitu. Kalau saya masih ada tugas lagi setelah ini. Oke, berbicara tentang Al-Quran itu yang sangat luas. Saya rasa tidak cukup nih, Imam, mempelajari Al-Quran cuma mau maaf satu semester. Ya, satu semester. Sahabat saja itu belajar Al-Quran kepada Nabi. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabat itu 46 semester. Nabi mengajarkan Al-Quran itu 46 semester atau kurang lebih 23 tahun. Ya, kalau hanya belajar mau maaf satu semester, Masya Allah. Sangat beruntunglah sahabat yang mempelajari Al-Quran seperti Abu Bakar, Ali, yang langsung mempelajari Al-Quran kepada Nabi itu tidak main-main. Kurang lebih 46 semester. Ya, saya kan baru 35 semester belajar Al-Quran sejauh dan seterusnya. Jadi masih jauh dari ilmu-ilmu mereka semua. Tapi belajarlah ya. Belajarlah di kitab-kitab, artikel, buku dan sebagainya. Saya minta juga Anda memiliki buku-buku ilmu Al-Quran, ya. Ya, memang mentang-mentang Anda belajar online, jadi bukunya juga PDF, tidak ada di kitab tak, tidak ada di buku tak. Belilah buku-buku apakah yang Arab atau Indonesia. Buku agama itu buku paling murah di dunia. Jalan-jalan saja di Toha Putra, di Jalan Alauddin, depan kampus 1 UIN. Di situ banyak buku-buku Al-Quran, studi hadis, fikih dan sebagainya, dan murah-murah semua itu. Bahkan masih ada buku Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000. Ya, buku-buku Al-Quran ini, ya, mahal itu kalau uang merah, uang biru, mahal. Ya, banyak buku-buku istilahnya murah sekali. Ya, lebih mahal itu kuota bulanan kita daripada kalau ini. Itu istilahnya apa ya? Bacaan kita ya, penting ditambah bacaan kita supaya lebih baik lagi dan sebagainya. Oke, mungkin terima kasih sudah hampir 10 menit sebelum jam 3. Mohon maaf kalau khusus hari ini kita percepat 10 menit dari waktu yang ditentukan. Insya Allah minggu depan semoga pas jam 3 kita juga selesai. Tidak ada halangan, tidak ada cukup, Ustaz Sahril, moderator cukup? Bagaimana? Saya minta izin dulu sama moderator ini. Dia yang bos hari ini. Cukup? Iya, cukup. Cukup. Pak. Ustaz Sahril, masih ada mau ditambahkan? Tinggal diperbaiki lagi yang lain ya. Ada? Cukup? Ya, cukup. Alhamdulillah. Ya, itu tadi 6 kaidahnya. Ya, masing-masing kaidah bahkan ada cabang-cabangnya. Itu baguslah minimal ada 1-2 contoh ya. Minimal ada 1-2 contoh supaya lebih bagus. Terima kasih kita bertemu karena Allah dan tentunya kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.